Dua orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul dengan pindah patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan pindah. kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede? Tadinya dibenturin. Dibantuin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Engginya tuh mau nolongin, tapi Engginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina, temen Enggi itu salah satunya namanya Enggi. Bener kan Dede Egi Pak? Namanya Enggi, temennya Enggi suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin, dia aja dendam. Di saat Nabi Muhammad SAW beliau ditanya tentang ruh, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah, yaitu lewat wahyunya, Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ruh itu adalah urusannya Allah. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin membahas ialah tentang kasus arwah Vina, sahabat. Nah, ini sangat menarik bagi kita untuk mengangkat ini, karena apakah benar ada arwah seorang yang telah meninggal itu masuk ke dalam tubuh seseorang, yaitu Linda ya, di dalam cerita itu. Nah, itu kan di sana sudah mau dijadikan film gitu kan. Nah, hampir Presiden Jokowi beliau pun ikut gitu kan, menuntaskan, kata beliau, tuntaskan. Nah, ini sahabat, nah ini adalah penting juga kita untuk mengetahui tentang ini, apakah benar ada tentang arwah itu masuk ke dalam tubuh seseorang menyerupa, ataukah itu adalah sebagai jin. Nah, nanti kita kupas tentang ini sahabat. Sebelum kita membicarakan tentang itu, kembali kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ikutin saya sahabat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, salam ala Nabi Muhammad. Nah, bagi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita kembali berziarah lagi ke makam para wali-wali, dan insya Allah kita akan kembali berkunjung-kunjung kepada makam orang soleh sahabat. Nah, ini kita ingin membahas tentang ialah orang yang meninggal tubuh hidup ataukah itu tidak. Nah, coba lihat sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan begini sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila.
Di saat Nabi Muhammad SAW beliau ditanya tentang ruh, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah, yaitu lewat wahyunya, Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ruh itu adalah urusannya Allah. Nah, jadi di sini di Al-Qur'an tidak ada membahas tentang ruh itu bisa memasuki tubuh seseorang. Akan tetapi itu adalah urusan daripada roh, itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambungan ayatnya itu tadi, maka sedikitlah engkau pengetahuan engkau tentang itu, kata Allah. Nah, jadi di antara ulama, seluruh ulama mendefinisikan tentang ruh ini, tidak ada yang bisa sahabat kecuali ada sebahagian ulama yang menyampaikan tentang ruh ini. Nah, contoh di kitab Ruh, di dalam kitabnya Ibnu Qayyim, nah itu beliau menyampaikan yang pokoknya sahabat. Nah, yang saya mengetahuinya itu yang pertama, kalau orang yang meninggal, ini di dalam ajaran Islam ya, kalau orang yang meninggal itu otomatis apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki ruh itu untuk kemana dia ingin menuju. Nah, contoh seperti ini. Contoh orang yang wali dalam Al-Qur'an. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Sesungguhnya para wali atau orang-orang yang soleh itu, dia itu hidup dan diberikan Allah rezeki. Nah, itu urusan Allah. Kita tidak tahu sampai kemana membahas tentang orang itu, tetapi Al-Quran menjelaskan seperti itu. Karena Al-Quran adalah pegangan umat Islam. Yang pertama Al-Quran, hadis, kemudian para orang-orang yang soleh, sahabat. Nah, di sini kita mengetahui tentang ruh ini, apakah ruh itu adalah ruh pina, itu adalah ruh beneran ataukah itu adalah jin. Nah, nanti kita simpulkan. Yang kedua, orang-orang yang baik. Nah, ini orang-orang yang baik di dalam kitab Ruh itu Ibnu Qayyim. Kemudian dijelaskan di situ tempatnya adalah surga Iliyin. Nah, di situ orang-orang yang baik dimasukkan ke dalam Iliyin itu tadi. Ada pula golongan orang yang tidak bagus, umpamanya orang setiap di dalam hidupnya dia berbuat mungkar, berbuat jahat, berbuat aniaya, berbuat korupsi dan sebagainya. Itu adalah yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh agama. Maka dia melanggar apabila dia tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ketika dia saat meninggal, mau sakaratul maut. Nah, maka di sini ketentuannya, sahabat. Nah, diam ataukah dia masuk surga ataukah dia tidak. Nah, kemudian orang yang jahat itu tadi itu dia berada di tempat sijin. Nah, itu di tempat neraka sijin namanya. Nah, itu orang-orang yang khusus, golongan-golongan yang tidak bagus. Nah, jadi kita membahas tentang arwah pina, kan viral di situ kan. Maka masuklah arwah itu ke dalam seseorang. Kemudian dia mengatakan, saya tidak kecelakaan, saya tidak ini, tapi saya dibunuh oleh geng ini, orangnya di sini, orangnya di sini. Nah, kemudian itu sudah lama, akhirnya lama kemudian terkuak. Nah, pihak yang berwajib, polisi, di situ ada menyampaikan tentang itu adalah bukan tabrakan atau bukan kecelakaan, tetapi itu adalah penganiayaan yang berencana. Nah, di dalam rekaman yang viral itu, nah itu menunjukkan di sana ada
Orang mengatakan itu adalah arwah pinak, tetapi itu adalah sebenarnya adalah jin. Nah sahabat, itu adalah jin qarin yang menyerupa sama dengan seorang yang semasa hidupnya itu tadi. Nah itu adalah jin sahabat. Kesimpulannya itu adalah jin qarin, karena kita semua umat manusia ini ada jin, yaitu jin qarin yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi seseorang. Nah, di sini maka kemudian kesimpulannya dari penjelasan arwah pinak yang di Cirebon itu kan, nah itu adalah semuaan adalah jin qarin, bukan dari arwah yang gentayangan, bukan sahabat. Karena arwah itu apabila dia sudah meninggal, roh itu dia menuju kepada Tuhannya. Yang ada di muka bumi ini hanyalah yaitu tadi jin, kemudian yang menyerupa di saat itu karena dia matinya penasaran, maka itulah yang menjadikan orang kita bisa tertipu sahabat. Nah di dalam Islam sendiri itu adalah bukan bukan arwah seorang yang meninggal, tetapi itu adalah jin qarin sahabat. Dia melihat semasa kita dianiaya dan di mana dia itu tahu sahabat. Nah itu adalah jin qarin. Nah mudah-mudahan bermanfaat penjelasan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan bagikan sahabat.